di luar poster itu. Adi pun melihat ke sudut poster tersebut. Dan ternyata di sana tertulis ada namanya Irma. Yang dimana nama kepanjangannya Irma Zulistikawati. Dan tepat di atas poster itu. Eh, 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 eh. Apa? Adi kaget. Spontan Zahra merapat ke arah Adi sambil merangkul lengan Adi erat-erat. Karena Zahra menyadari kejadian itu saking takutnya. Tapi Adi segera menguasai keadaan. Adi berusaha tenang nih. Kamu ini kayak orang tak punya iman saja. Habis sholat loh. Masa takut sama yang begituan? Aku tuh sama Tuhan, bukan sama hantu. Ucap Adi sambil tersenyum, berusaha mencairkan suasana. Walaupun sebenarnya bulu kuduk Adi juga merinding. Keesokan harinya, Adi berusaha mencari tahu ke tetangganya dong. Buat cari tahu tentang seseorang anak yang bernama Irma itu. Dapat tuh informasinya. Mereka bercerita bahwa Irma itu adalah gadis remaja yang meninggal karena tercebur di dalam sumur yang ada di dalam kamar mandi rumah kontrakan itu. Bayangin coba. Mereka malah heran, kenapa bisa tahu Irma? Tetangganya heran. Padahal Adi baru menempati rumah itu. Pikirnya Adi, supaya tidak ingin malah menjadi masalah besar nih. Adi hanya menjawab, karena membaca poster yang ada di kamar atas tersebut. Singkat cerita, 2 hari berselang. Waktu menunjukkan pukul 4:30 sore. Saat itu Adi baru bangun dari tidur siangnya, karena kebetulan hari itu hari libur. Jadi Adi sedikit santai. Waktu Adi berniat mengambil minuman ke dapur karena haus ya kan. Saat Adi sedang menenggak minuman yang ada di depan meja dispensernya, kejadian lagi nih. Tiba-tiba Adi melihat ada seorang anak kecil berusia sekitar 4 tahunan berlari-lari di arah pintu belakang yang kebetulan memang sedang terbuka. Tiba-tiba anak itu berlari sambil mendorong Adi dari belakang. Hingga Adi tersedak. Kaget dong. Adi pikir itu adalah sepupunya yang satunya, si Haikal, yang masih berusia 4 tahun. Jadi ada sepupunya lagi nih guys, namanya Haikal yang masih kecil. Jadi berusia 4 tahun. Dia terlihat seperti habis mandi, dengan hanya menggunakan cawet dan bedak yang bertaburan di punggungnya. Jadi kalau kalian tahu seperti bayi atau anak kecil yang habis mandi dibedakin sampai putih banget itu ya kan. Tapi kenapa aroma bedaknya begitu menusuk? Adi bilang dong ke anak itu yang dikira Haikal sepupunya. Haikal, habis mandi tuh pakai baju dulu deh, baru boleh main. Ini belum pakai baju udah lari-larian, jadinya bau ajam. Tapi malah bibinya Adi, istrinya pamannya Adi ini yang menyahut dari ruangan TV. Haikal dari mana nak? Kan Haikal belum pulang. Adi pun teringat. Bahwa sepupunya si Haikal ini yang memang masih belita itu sedang ikut bersama ayahnya ke rumah saudaranya sejak tadi pagi. Dan rumahnya itu berbeda kecamatan. Jauh rumahnya. Adi kaget seketika. Waduh, apalagi nih? Belum sempat Adi berpikir jernih. Tiba-tiba Adi melihat sekelebatan bayangan aneh. Seperti sosok perempuan mengenakan baju seperti daster dengan rambut bergerai sampai ke akal merinding. Bayangan itu seperti melayang dengan melambai-lambai gitu. Tahu gak sih kalian? Dan tiba-tiba bayangan itu melesat dengan cepat ke arah ruangan lainnya. Melihat itu Adi langsung istighfar berkali-kali. Astagfirullah. Ketika Adi istighfar, Adi merasakan mual dengan perasaan pusing. Puncaknya terjadi pada malam itu juga. Singkat cerita nih. Jadi Adi pergi tidur dong. Udah lupakan itu kejadian ya kan. Saat Adi mulai terlelap, tiba-tiba Adi kesadar kaget. Mata Adi masih merem padahal. Tapi perasaannya ngerasa ada orang di kamarnya. Kalian tahu gak? Saat tidur, pas lagi kaget. Kalau kalian pernah merasakan seperti ini, coba komen di bawah. Di saat Adi kaget, dengan keadaan tertutup mata, Adi merasakan itu ada seseorang di sekitarnya seperti anak kecil bermain.
Adi berpikir kalau itu si Haikal yang berlari-larian sambil tertawa di dalam kamarnya. Dan saat Adi membuka mata, tak ada siapapun di sana. Ngeri nggak tuh? Memang Adi ini walaupun sedikit gemeteran, kaget. Dia memaksakan dirinya untuk berani. Jadi Adi ini bisa dibilang seorang yang cukup memiliki keberanian yang lumayan gitu. Makanya Adi selalu berani melakukan hal-hal untuk melawan hal tersebut. Sengaja Adi tak ceritakan ini pada sepupunya. Karena Adi yakin dia pasti hanya ketindihan aja. Ini. Akhirnya Adi pun mencoba tidur kembali. Walaupun sedikit sulit dan akhirnya Adi terlelap tidurnya. Tapi guys, nggak sampai di situ ceritanya. Di saat Adi terlelap lagi nih, tenangan Adi mulai terusik kembali. Dan tiba-tiba dada Adi merasakan serasa ditindih sesuatu. Sesak napas. Sesak bukan kepalang yang dirasakan Adi. Dan tak lama berselang tiba-tiba makhluk itu menyeret tubuh Adi sampai jatuh ke bawah. Adi berusaha meronta-ronta dan berteriak karena melawan makhluk yang menyeretnya itu hingga Adi jatuh dari kasurnya. Kemudian tubuh Adi diseret lagi ke arah kursi kayu tua yang di atasnya Adi letakkan kipas angin. Jelas telinga Adi mendengar suara kipas angin itu menderu seperti helikopter. Sontak, Adi berupaya sekuat tenaga mencoba melihat makhluk apa yang memperdaya Adi saat itu. Tapi tetap tak kelihatan guys. Malahan yang dirasakan Adi waktu itu dibelit kabel kipas angin yang tiba-tiba mati. Belit tuh di leher. Adi merasakan makhluk itu makin keterlaluan. Adi pun mulai membaca ayat kursi. Hingga tak lama kemudian Adi mencium bau gosong dan tubuhnya terasa ringan. Yang sepertinya makhluk itu terbakar ketika Adi membaca ayat kursi guys. Keesokan harinya nih, Adi diketahui tertidur di bawah kursi tua itu. Dengan kondisi leher yang terlilit kabel kipas angin. Pagi-pagi sekali Adi merasakan pipinya ditepuk-tepuk. Begitu buka mata ternyata itu bibinya. Tiba-tiba Adi sudah ada di tempat tidur lagi dan langsung istighfar. Astaga. Bibi Adi ini mengatakan bahwa ia mengangkat si Adi dari bawah kursi dan melepaskan lilitan kabel yang ada di lehernya. Katanya si Adi pingsan. Bibi Adi pun bertanya kepada Adi kenapa bisa seperti itu posisinya Adi. Adi bercerita dong apa yang terjadi kepadanya semalam. Dan Zahra pun mengatakan bahwa tadi malam tiba-tiba aja Zahra lari dari kamar dan berkata bahwa saat ia memeluk Adi sambil tiduran, bukan Adi yang dipeluk, melainkan pocongan yang amat besar. Maka dari itu dia langsung lari dari kamar dan memilih tidur dengan orang tuanya. Siangnya Adi mendatangkan seorang ustadz ke rumahnya dengan tujuan membersihkan rumahnya itu agar kejadian yang nyaris membunuhnya semalam tidak terjadi lagi. Dan kemudian Adi mengadakan pengajian dan mengundang para tetangga di pengajian itu. Dan mereka juga Adi mendengar bahwa di tempat kamar Adi dan Zahra tidur itu pernah ada seseorang wanita yang meninggal karena melahirkan. Dan katanya lagi, arwah wanita itu sempat meneror kampung tersebut selama 40 hari. Tapi sekarang udah tidak lagi. Pak Ustadz menyarankan pada Adi bahwa Adi harus sering membacakan surat Yasin di rumah itu. Adi juga dianjurkan untuk tidak mematikan lampu saat tidur. Dan semenjak itu, Adi kalau tidur lampunya pasti dihidupin. Dan Adi juga sering membaca surat Yasin. Dan itulah akhir dari kisah Adi di kontrakan tua itu guys. Sehabis itu Adi tak pernah mendapatkan gangguan dari rumah itu lagi. Oke. Terima kasih yang udah menonton dan